Baiklah anak-anak semuanya, ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lebih 20 menit ya, maka tibalah saatnya pelajaran agama Hindu dan budi pekerti pada hari ini ya, tanggal 11 November 2020 ya. Kita awali dengan mengaturkan panganjali umat ya. Om Swastiastu. Kita lanjutkan dengan melakukan doa ya. Ambil sikap ya. Ambil sikap mustikarana ya. Kemudian berdoa, mulai. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namah. Ya, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, senang sekali rasanya pada hari ini Bapak dapat menjumpai kalian ya, semua pada mata pelajaran agama Hindu kali ini, tentunya dalam keadaan yang sehat dan tiada kurang suatu apapun ya. Kalau boleh Bapak tanya, bagaimana kabar kalian semua, anak? Gimana kabarnya? Baik? Baik. Sehat semua ya? Iya. Nah, saat Bapak menanyakan kabar, mestinya kalian jawabnya gimana? Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat, luar biasa ya. Luar biasa hebat ya. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID ini ya, Bapak tetap mengingatkan kepada kalian agar tetap rajin ya, bersembahyang ya, mohon perlindungan kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa ya. Demikian pula Bapak senantiasa mengingatkan kalian untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran ini ya, Bapak harapkan juga kepada kalian di masa pandemi ini kita akan selalu belajar menggunakan online ya, media internet atau dalam jejaring. Untuk itu Bapak senantiasa juga berharap kepada kalian agar tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran apapun ya, termasuk pelajaran agama Hindu ya. Sebentar. Nah, hari ini Bapak akan melakukan pembelajaran secara langsung dengan menggunakan media PowerPoint ya. Media PowerPoint. Ini sebentar. Bisa dilihat di layar kalian? Bisa ya. Dulu Bapak perbesar. Nah, udah bisa dilihat? Saya. Nah, Nana, untuk menambah semangat kalian pada pelajaran kali ini, kita simak dulu ya cuplikan penguatan pendidikan karakter berikut ini. Tolong jaga adiknya ya.
adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan kujaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya Kak. Yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek. Pada materi Triguna bagian ketiga. Ya. Nah, pada materi kali ini Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar yang menjadi kompetensi dasar ataupun indikator pencapaian kompetensinya ya. Yang pertama adalah menghayati dan menerima ajaran Triguna dalam mengharmoniskan kehidupan beragama. Yang kedua, menghargai perilaku yang mencerminkan tentang ajaran Triguna dalam mengharmoniskan kehidupan beragama. Yang ketiga, menampilkan cerita-cerita terkait dengan Triguna dalam kehidupan. Dan yang keempat, menyebutkan upaya-upaya dalam menyeimbangkan Triguna pada diri manusia. Ya. Pada pembelajaran minggu lalu, ya, kita telah membahas tentang pengertian dari Triguna, bahwa Triguna adalah 3 sifat dasar yang mempengaruhi manusia. Ya, berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tri yang artinya 3 dan guna yang artinya sifat. Bagian-bagian dari Triguna, yang pertama ada sattva atau kebaikan, kemudian yang kedua adalah rajas atau nafsu ya. Yang ketiga adalah tamas atau kebodohan ya. Pada pertemuan minggu lalu juga Bapak sudah menyebutkan ciri-ciri dari masing-masing bagian Triguna ya. Yang pertama adalah ciri-ciri sifat sattva. Yang pertama adalah kesucian pikiran, pengendalian diri, kejujuran, kesederhanaan, keteguhan iman, sifat memaafkan, dan ciri-ciri sifat sattva lainnya seperti yang nampak pada layar kalian. Berikutnya, Bapak juga sudah menyampaikan ya tentang ciri-ciri sifat rajas seperti ketamakan, penuh nafsu, kegelisahan, angkuh, sombong, suka pamer, ya, berkata-kata kasar, suka memaksa, dan ciri-ciri dari sifat rajas lainnya. Kemudian, adapun ciri-ciri sifat tamas seperti kegelapan, kelesuan, kebodohan, ya, lalai, suka tidur, ya, kotor, keruh hati, suka menghayal, ya, itu adalah ciri-ciri dari sifat tamas. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh sifat triguna yang ada pada manusia, ya. Contoh yang pertama
adalah contoh sifat satwa pada manusia, ya, seperti pada gambar yang ada pada layar kalian, ya. Contohnya tekun sembahyang, ya, senantiasa mengisi diri dengan ilmu pengetahuan, rajin menyucikan diri, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, saling menghormati, suka berderma atau medana punya, suka menolong dalam kebaikan, ya, bukan sebaliknya suka menolong dalam keburukan, ya, tetapi suka menolong dalam kebaikan, ya, melaksanakan tugas atau kewajiban dengan sungguh-sungguh. Nah, itu semua adalah contoh sifat satwa pada diri manusia. Kemudian contoh sifat rajas pada manusia seperti suka menyakiti, ya, seperti pada layar yang nampak di depan kalian, ya, tawuran, kemudian ada balap liar, ya, ugal-ugalan, suka memaksa, suka menyakiti dengan kata-kata. Nah, semua sifat-sifat yang agresif, yang sifatnya menyakiti adalah contoh-contoh dari sifat rajas pada manusia. Berikutnya adalah contoh sifat tamas pada manusia, ya. Di antaranya suka bermalas-malasan, doyan tidur berlama-lama, ya, lamban dalam mengerjakan pekerjaan, doyan makan, kemampuan berpikir yang lemah, lesu, tidak bersemangat, termasuk juga lalai dalam melaksanakan tugas, ya. Nah, lantas pada pertemuan sebelumnya Bapak juga sudah menyampaikan tentang bagaimana pengaruh triguna pada diri manusia, ya, bahwa antara raja, satwa, rajah dan tama, ketiga-tiganya itu selalu bergejolak, ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Lantas, apa pengaruhnya pada diri manusia? Nah, jika satwa lebih mendominasi daripada satwa dan raja, daripada raja dan tama, ya, maka orang tersebut, ya, akan mampu untuk mencapai alam moksha. Kemudian, bila satwa sama besarnya dengan raja, maka orang tersebut kelak akan mencapai alam surga. Sedangkan jika satwa, raja dan tama seimbang posisinya, ya, maka kelak seseorang akan kembali lagi lahir menjadi manusia. Nah, bila raja yang lebih mendominasi dari satwa maupun tama, maka orang tersebut tentu akan memperoleh alam neraka, ya, karena sifat rajahnya yang mendominasi. Lantas, bila sifat tamahnya yang mendominasi, ya, kelak orang tersebut akan menjadi binatang ataupun bisa menjadi tumbuhan, ya. Jadi apa yang Bapak sebutkan ini pengaruh triguna pada diri manusia, ya, itu semua terdapat di dalam kitab Werspati Tatul, ya. Nanti kalian bisa baca bukunya. Nah, kemudian apa lagi pengaruhnya pada diri manusia? Nah, bila seseorang dipenuhi oleh sifat-sifat satwa, maka orang tersebut, ya, bisa menjadi orang yang bijak, bisa menjadi orang yang bijaksana, yang pada akhirnya akan membawa orang tersebut kepada
kebahagiaan. Itu kalau sifat satwa ya yang lebih mendominasi pada dirinya. Nah, sedangkan bila sifat rajas yang lebih mendominasi seseorang, maka pengaruhnya adalah satu, sifat egonya semakin meningkat ya. Yang kedua, semakin terikat dengan keduniawian atau yang sifatnya material. Yang ketiga, semakin menjauh dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dan terakhir ya, akan memperoleh penderitaan ya. Nah, yang terakhir, bila tamas yang mendominasi pada diri manusia, maka kelak hanya penderitaan sajalah yang akan diperoleh ya. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya juga ya, Bapak sudah menyebutkan sloka-sloka terkait dengan Triguna. Semua itu terdapat dalam kitab Brahaspatitappa dan kitab Bhagavad Gita ya. Jadi sampul bukunya kurang lebih yang seperti ini ya. Di samping ada pula yang sampulnya berbeda. Nanti kalian bisa cari di buku-buku dan dibaca-baca ya, untuk menambah pengetahuan kalian, menambah wawasan juga. Nah, ini adalah isi dari kitab atau pustaka-pustaka suci tersebut ya. Jadi dalam Brahaspatitappa sloka 15 disebutkan ya, pikiran yang sebaringan dan jernih itu disebut satwa ya. Pikiran yang cepat gerakannya itu rajah namanya. Sedangkan pikiran yang gelap-gelap itu tamah namanya ya. Itu terdapat di dalam Brahaspatitappa sloka 15 ya. Kemudian Bapak persingkat saja, pada kitab Bhagavad Gita juga disebutkan ya, pada bab 14 sloka 5, ketiga sifat atau trigunas, satwa, rajas dan tamas, terlahir dari alam prakriti dan mengikat raga jasmani sebagai penghuni yang tidak bisa dienyahkan dari raga jasmani, wahai Mahabahu atau Arjuna. Nah, kemudian dalam Bhagavad Gita bab 4 ya, sloka 10, disinilah yang menerangkan ya, bahwa ketiga sifat tersebut, baik satwam, rajah dan tamah, itu selalu bergejolak ya, selalu saling ingin mendominasi satu dengan yang lainnya. Yang Bapak bacakan, sifat satwa menonjol dengan mengalahkan rajas dan tamas, wahai Bharata. Sifat rajas menonjol dengan mengalahkan sifat satwa dan tamas, dan bahkan tamas menonjol dengan mengalahkan sifat satwa dan rajas ya. Jadi demikian bunyi sloka yang menerangkan tentang Triguna, di mana ketiga-tiganya selalu bergejolak, selalu ingin mendominasi. Nah, pada pembahasan hari ini ya, Bapak akan menyampaikan tentang cerita Ramayana. Namun sebelumnya Bapak ingin tanya ya, silakan kalian jawab sendiri. Pernahkah kalian mendengar, membaca, atau menonton film Ramayana? Nah, tentu ada yang pernah dan ada juga yang belum pernah ya. Bagi yang sudah pernah, coba
perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak ya. Nah, di layar kalian ini adalah tokoh-tokoh ya yang terdapat di dalam cerita Ramayana ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ya. Silakan kalian ingat dulu ya. Setelah kalian ingat, kemudian setiap siswa di dalam kelompoknya masing-masing menjawab ya, menjawab siapa nama tokoh-tokoh tersebut ya. Silakan Bapak berikan waktu kepada kalian untuk menentukan siapa nama-nama tokoh dalam Ramayana yang ada di layar kalian itu ya. Nah, anak-anak ya, pada kesempatan ini ya Bapak juga akan memberikan kalian kesempatan menonton cuplikan ringkasan atau sinopsis dari kisah Ramayana. Seperti yang kalian ketahui ya, Ramayana ini adalah bagian dari kitab Weda ya, termasuk pada kitab Itihasa Ramayana ya. Cerita Ramayana ini merupakan sebuah kisah ya yang diciptakan oleh Maharesi Walmiki ya. Cerita ini terdiri dari 7 kanda yang dikenal pula dengan nama Sapta Kanda. Nah, bagaimana kisahnya? Silakan kalian saksikan videonya. Om Swastiastu. Kitab Ramayana merupakan bagian dari kitab Itihasa yang disusun oleh Resi Walmiki, mengisahkan turunnya awatara ke-7 yaitu Sri Rama untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran moralitas dan menegakkan ajaran Dharma. Dalam bahasa Sanskerta, kata Ramayana bersumber dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Dari seluruh isi kitab Ramayana terbagi ke dalam 7 kanda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun 7 kanda tersebut adalah sebagai berikut. Balakanda. Kitab Balakanda merupakan bagian pertama dalam kitab Ramayana, di mana dikisahkan pada awalnya Raja Kerajaan Kosala dengan ibu kota Ayodhya yang berasal dari dinasti Surya, yaitu Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, di antaranya Dewi Kosalya, Dewi Kakayi, dan Dewi Sumitra. Dewi Kosalya berputrakan Sang Rama, Dewi Kakayi berputrakan Sang Bharata, dan Dewi Sumitra berputrakan Laksmana dan Satrugna. Mengisahkan sejak zaman kanak-kanak hingga mulai berguru pada Bhagawan Wasistha. Dan setelah masa pendidikannya selesai, Sang Rama ikut Sayembara atas petunjuk para Brahmana ke Mithila, ibu kota kerajaan Wideha, yang dipimpin oleh Raja Janaka. Dalam sayembara tersebut dinyatakan bahwa kesatria manapun yang mampu mengangkat dan membentangkan busur pusaka anugerah Dewa Siwa, maka berhak menjadikan putrinya sebagai permaisuri. Hingga dari kemenangan itu, Sang Rama memperoleh Dewi Sita sebagai istrinya.
Ayodhya Kanda. Kitab Ayodhya Kanda mengisahkan tentang Prabu Dasarata yang akan menyerahkan kuasa kepada Sang Rama sebagai pewaris tata kerajaan Ayodhya. Namun karena Prabu Dasarata telah berjanji untuk menjadikan Bharata, putra Dewi Kekayi, sebagai pewaris tata kerajaan, mengakibatkan terjadinya kemelut di hati Raja Dasarata. Karena sesuai tradisi, putra tertua harus dijadikan sebagai pewaris tata kerajaan. Namun di sisi lain, Prabu Dasarata harus menepati janji kepada Dewi Kekayi untuk menjadikan Bharata sebagai Raja Ayodhya yang baru. Maka dengan bijaksana, Sang Rama rela keluar dari istana agar Bharata bisa dinobatkan sebagai raja. Namun karena Prabu Dasarata merasa bersalah atas keputusannya yang telah mengangkat Bharata sebagai Raja Ayodhya hingga menyebabkan Sang Prabu jatuh sakit dan akhirnya wafat. Berlanjut dalam pengembaraan selama 14 tahun di tengah hutan, Sang Rama beserta Dewi Sita dan ditemani oleh Laksmana menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan, serta begitu banyak pembelajaran yang dialami selama masa pengembaraan tersebut. Aranyaka Kanda. Kitab Aranyaka Kanda mengisahkan Sang Rama menikmati kehidupannya di tengah hutan dengan menemui para pertapa dan memohon restu kepada mereka. Di samping itu, Sang Rama dan Laksmana berjuang untuk mengalahkan semua raksasa yang mengganggu kehidupan para pertapa. Hingga dikisahkan kedatangan Surpanaka, yaitu adik dari Raja Rawana, untuk menggoda Laksmana dan Sang Rama. Meskipun telah berubah wujud dari raksasa menjadi wanita cantik, namun tetap saja Laksmana maupun Sang Rama tidak tergoda oleh kedatangan Surpanaka. Karena kesal hati, maka Surpanaka semakin menggoda keduanya, hingga pada akhirnya Laksmana melukai hidung Surpanaka, dan seketika itu pula Surpanaka kembali pada wujud aslinya sebagai raksasi atau raksasa wanita, dan melaporkan kejadian itu kepada Rawana. Karena diprovokasi oleh adiknya, maka Rawana mendatangi kediaman Rama di tengah hutan bersama Marika. Dengan Marika berubah wujud menjadi seekor kijang emas, hingga Dewi Sita tertarik dan meminta Sang Rama untuk menangkapkannya sampai jauh ke tengah hutan. Di saat Marika terkena panas Sang Rama, maka terdengarlah jeritan oleh Dewi Sita yang dikiranya itu adalah suara dari Sang Rama. Hingga dengan segera Laksmana disuruh menyusul Sang Rama oleh Dewi Sita ke tengah hutan. Namun karena khawatir meninggalkan Dewi Sita sendirian, Laksmana membuat sebuah lingkaran sakti yang tidak akan mampu ditembus oleh hewan maupun raksasa. Dengan strategi cemerlang oleh Raja Rawana, hingga dapat langsung mendekati Dewi Sita dengan menyamar sebagai seorang Brahmana tua dan berpura-pura minta pertolongan Dewi Sita, hingga sampai pada saat Dewi Sita keluar dari lingkaran saktinya tersebut, maka Rawana langsung berubah wujud dan membawa pergi Dewi Sita. Dalam usaha penculikan tersebut diketahui oleh Jatayu, hingga terjadi pertarungan yang sangat sengit dan Jatayu dapat dikalahkan oleh Rawana. Dan setelah Sang Rama mengetahui bahwa Dewi Sita telah hilang, maka melalui pencariannya tersebut, Sang Rama berjumpa dengan Jatayu dan menceritakan kejadian yang ia alami hingga Dewi Sita yang telah diculik oleh Rawana. Kiskindha Kanda. Bagian Kiskindha Kanda mengisahkan bagaimana Sang Rama amat bersedih karena mengetahui Dewi Sita telah diculik oleh Raja Rawana. Namun tidak lama Sang Rama mendapatkan petunjuk dari para pertapa agar bertemu dengan Sugriwa melewati hutan belantara untuk bisa sampai di Gunung Resi Muka. Dalam Kiskindha Kanda dikisahkan pula awal pertemuan Sang Rama dengan Hanuman, hingga Sugriwa berhasil menjalin kerjasama dengan Sang Rama untuk mendapatkan kembali tahtanya di kerajaan Kiskendha
yang sebelumnya dikuasai oleh Raja Subali, yaitu saudara dari Sugriwa sendiri. Sundarakanda. Bagian kisah Sundarakanda mengisahkan tentang Hanuman Duta yang ditugaskan oleh Sang Rama untuk mencari Dewi Sita di kerajaan Alenka. Karena dengan kesaktian yang dimiliki oleh Hanuman, maka dengan mudah ia menyelinap masuk ke dalam istana Alenka, hingga pada akhirnya Hanuman pun berhasil bertemu dengan Dewi Sita dan menyampaikan pesan dari Sang Rama. Setelah bertemu dengan Dewi Sita, Hanuman tidak langsung kembali ke Kiskenda, namun melakukan kekacauan di kerajaan Alenka dengan maksud agar kedatangan dirinya diketahui oleh Rahwana. Selanjutnya, Hanuman pun membiarkan dirinya diadili dan dibakar di alun-alun kerajaan Alenka. Namun akibat kecerdikan Hanuman yang tidak disadari oleh Raja Rahwana, maka dengan api yang menyala pada ekornya tersebut, Hanuman membakar seluruh benteng pertahanan istana kerajaan Alenka. Yudakanda. Yudakanda merupakan kitab ke-6 dalam Ramayana yang mengisahkan Sang Rama, Laksmana, Hanuman beserta Raja Sugriwa dan seluruh pasukan Wanara menyiapkan penyerangan ke negeri Alenka. Namun karena terhalang oleh lautan yang luas, Sang Rama merasa khawatir pasukannya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya Sang Rama yang tidak mendapatkan petunjuk mengangkat busur dan mengarahkan anak panahnya ke tengah laut, bermaksud untuk mengeringkan lautan. Namun dengan segera Dewa Baruna memohon ampun dan memberikan solusi agar Sang Rama beserta pasukannya membangun jembatan penghubung dari daratan India ke negeri Alenka. Dikisahkan dalam Yudakanda, terjadi sebuah perang besar setelah Sang Rama beserta pasukannya berhasil memasuki wilayah kerajaan Alenka, hingga perang besar tersebut berakhir setelah dikalahkannya Raja Rahwana oleh Sang Rama. Berlanjut setelah perang usai, Dewi Sita menunjukkan kesucian serta kesetiaannya kepada Sang Rama dengan masuk ke dalam api suci, dan terbukti bahwa Dewi Sita berkata jujur. Selanjutnya dikisahkan kepulangan Sang Rama beserta Dewi Sita ke Ayodhya yang disambut baik oleh Prabu Bharata dan sekaligus menyerahkan tata kerajaan Ayodhya kepada Sri Rama. Uttarakanda. Uttarakanda merupakan kanda terakhir dalam kisah Ramayana. Isinya menceritakan keadaan di kerajaan Ayodhya, di mana Dewi Sita yang tengah mengandung memiliki keinginan untuk memberikan persembahan kepada para Brahmana di tepi sungai Gangga. Selanjutnya, Sri Rama beserta para penasihat kerajaan mendiskusikan tentang niat baik permaisurinya tersebut. Namun tidak disangka, para penasihat menyatakan secara jujur bahwa rakyat Ayodhya menyaksikan kesucian Dewi Sita yang sekian lama diculik oleh Raja Rahwana. Atas semua perbincangan dengan para penasihat, maka diputuskanlah bahwa Dewi Sita dapat memenuhi keinginannya mengunjungi para Brahmana dengan maksud menghindarkan Dewi Sita dari segala isu yang ada. Pada akhirnya, Dewi Sita pun tahu atas pergunjingan yang terjadi di kerajaan. Dan sampai pada Dewi Sita melahirkan putra kembar yang diberi nama Kusa dan Lawa pada pengasingannya yang kedua tanpa ditemani Sri Rama. Kisah Uttarakanda berakhir saat Dewi Sita kembali kepada Sang Pencipta setelah pengakuan sucinya terbukti di kerajaan Ayodhya. Baiklah sahabat, itu tadi gambaran secara umum tentang kitab Ramayana. Jika mau dikaji lebih mendalam dan mendetail, maka akan lebih banyak lagi yang dapat sahabat pelajari. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Jika sahabat mempunyai kritik dan saran, silakan tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.
Oh. Nah, anak-anak sekalian, ya, itulah cerita, ya, cuplikan cerita dari kisah Ramayana, ya. Jadi kisahnya itu berawal dari penculikan Dewi Sita oleh Rahwana, ya. Kemudian Rama, ya, yang mengetahui bahwa istrinya diculik, kemudian melakukan peperangan melawan Rahwana, ya. Kemudian dalam peperangan tersebut, ya, Rahwana dibantu pula oleh adiknya, ya, yang bernama Kumbakarna, ya. Kumbakarna ini adalah seorang raksasa, ya, raksasa besar yang memiliki sifat suka tidur berlama-lama, ya, bahkan bertahun-tahun. Apapun tidak bisa membangunkannya. Bagaimanapun ribut ataupun riuhnya di sisinya itu, di sekitarnya, ya, hanya ada satu yang dapat membangunkannya, yakni hidangan makanan yang banyak, ya, hidangan makanan yang banyak dan beraroma. Nah, setelah Kumbakarna kalah, mati di tangan Rama, kemudian dilanjutkan dengan peperangan Rama melawan Rahwana, ya, di mana akhirnya peperangan dimenangkan oleh Raja Rama, ya. Nah, berikutnya, ya, pada pembelajaran kali ini Bapak juga akan menyampaikan usaha-usaha untuk menyeimbangkan triguna, ya. Bagaimana usaha-usaha kita untuk menyeimbangkan triguna? Nah, itu sudah ditentukan juga di dalam kitab Bhagavad Gita bab 14 sloka 26. Dia yang mengabdi kepadaku dengan bakti penuh dari kasih sayang akan bangkit mengatasi ketiga guna, dan dia juga pantas untuk mencapai Brahman. Nah, menyimak dari kutipan sloka tersebut, ya. Jadi ada beberapa kata kunci agar bisa mengatasi triguna, ya. Yang pertama adalah mengabdi. Jadi mengabdikan diri untuk sesama, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, termasuk juga mengabdikan diri untuk ide Sang Hyang Widi Wasa, ya. Kemudian bakti atau melayani juga sama, ya, melayani catur guru, ya, melayani orang tua, ibu maupun ayah, ya. Kemudian melayani masyarakat, ya, masyarakat, bangsa dan negara, dan termasuk melayani beliau sebagai Sang Maha Pencipta, yang tidak lain adalah ide Sang Hyang Widi Wasa, ya, beserta berbagai manifestasi beliau. Nah, kata kunci yang terakhir adalah kasih sayang. Jadi bagaimana kita mengembangkan rasa sayang, ya, rasa belas kasih kepada semua makhluk hidup, ya, baik hewan, tumbuhan, manusia, ya, maupun kasih sayang terhadap Sang Maha Pencipta, ya, dalam berbagai bentuk, ya, dalam berbagai bentuk yang kita ketahui bersama. Nah, bagaimana jalan melalui bakti atau cinta itu? Seperti yang kita ketahui, bakti itu sama artinya dengan
cinta kasih yang tulus, ya, atau melayani. Kemudian marga itu jalan, dan yoga berarti usaha mengendalikan diri, ya. Nah, ini ada 3 cara untuk mendekatkan diri dengan jalan bakti. Yang pertama adalah lewat dengan japam, yakni menyebut nama Tuhan berulang-ulang kali. Yang kedua, mendengungkan pergaduhan cinta, ya. Artinya mengalihkan semua cinta itu hanya kepada ide Sang Hyang Widi Wase, ya. Termasuk juga kepada leluhur, ya. Yang ketiga, pemujaan terhadap Tuhan itu, ya, dimana Tuhan itu dipandang sebagai orang tua, sedangkan kita sendiri adalah sebagai anaknya beliau, ya. Nah, bagaimana bentuk dari penjelasan tadi? Kurang lebihnya seperti ini, ya. Jadi kita bisa melakukannya dalam bentuk sembahyang, ya, mencakupkan kedua belah tangan. Kemudian bisa juga dengan berjapa, memakai genitri, ya. Kemudian bisa juga dengan mekidung, ya, ayah mekidung, ayah masang penganggi, ya, ayah mereresi, ayah megambel, kemudian ayah ngaturang sesulahan, ya. Kemudian bisa juga dengan saling menyayangi, mengembangkan rasa belas kasih, ya, termasuk memperhatikan lingkungan di sekitar, ya, tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu juga sebagai bentuk bakti kepada ciptaan ide Sang Hyang Widi Wase, ya. Nah, anak-anak, kira-kira sampai di sini Bapak mengantarkan. Sebelum sampai pada kesimpulan, ya, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan, ya, apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran ini, bagaimana manfaatnya, ya, itu Bapak rangkum dalam refleksi. Nanti silakan kalian jawab sendiri melalui Classroom ataupun WA, ya. Nah, refleksi di sini yaitu yang pertama, mencontoh tokoh-tokoh yang mencerminkan sifat-sifat satwa dalam Ramayana untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bijaksana, ya, rasa sayang, kesetiaan, dan memegang teguh kebenaran, ya. Yang kedua, senantiasa berusaha mengembangkan sifat-sifat satwa melalui sembahyang yang tekun, merawat tempat suci, merawat orang tua, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ya. Dan terakhir, sampailah kita pada kesimpulan, ya. Yang pertama, bahwa cerminan contoh Triguna dapat dilihat dalam cerita Ramayana, ya, lewat masing-masing penokohannya, termasuk juga cerita-cerita rakyat lainnya, ya. Itu bisa juga disimak, dicari mana tokoh yang termasuk Rasatwang, mana tokoh yang mencerminkan sifat raja, dan mana tokoh yang mencerminkan sifat tamat, ya. Nah, yang kedua, untuk menyeimbangkan Triguna dalam diri, kita harus mengembangkan rasa kasih sayang dan rasa bakti ataupun melayani dengan tulus, ya. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini, ya, Bapak akan memberikan kalian
tugas ya berupa soal objektif ya, jumlahnya 10. Nanti soal ini juga bisa kalian dapatkan dengan mengklik link yang sudah Bapak bagikan ya, yang sudah Bapak bagikan di Classroom dan juga di WA grup ya. Nanti silakan kalian klik linknya itu, kemudian kalian jawab, pilih mana yang paling tepat ya. Untuk pengumpulan itu langsung terkumpul secara otomatis ya pada Google Form di laptopnya Bapak. Kemudian batas waktu pengumpulannya ya pada hari ini juga sampai jam 8 malam ya. Nah, dan yang terakhir adalah tugas kelompok ya. Kalian kan sudah Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, itu setiap siswa dalam kelompoknya ya, cari dan tulislah sebuah cerita rakyat yang berkaitan dengan ajaran Triguna. Kemudian berikanlah keterangan dan komentar dari masing-masing penokohan tersebut ya. Batas waktu pengumpulannya sampai hari Kamis atau besok ya, sampai pukul 5 sore. Tempat pengumpulannya yakni lewat Google Classroom atau WA pribadi Bapak ya. Nah, anak-anak, sampailah kita pada penghujung materi ya. Sampai di sini Bapak menyampaikan materi tentang Triguna pada bagian ketiga ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya untuk mengikuti setiap pelajaran termasuk pelajaran agama Hindu ya. Dan sampai jumpa pada pembelajaran Triguna bagian keempat minggu depan ya. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, tiada sesuatu yang tidak tercacat. Untuk itu Bapak mohon maaf bila mana ada kekurangan maupun kesalahan yang tidak berkenan di hati pada materi yang Bapak ajarkan ini ya. Akhir kata, sebelum Bapak tutup dengan para mesanti, kita lantunkan doa dulu ya dengan mantra Saraswati Puja. Berdoa ya, bersikap mustikarana. Berdoa mulai. Om Saraswati Namastuyam Warade Kamarupini Siddharambang Karatyami Sidir Bawantu Mesadem Om Saraswati Padayabhyu Namaswa. Nyanyikan dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.